Hai drama friends, jumpa lagi di alur cerita drama. Sementara Mimin pakai suara Pade dulu ya guys. Untuk cerita kali ini menceritakan tentang seorang gadis penyiar radio yang mengidolakan penulis lagu terkenal. Tapi ternyata, idolanya itu buta. Kita langsung ke cerita. Di tengah kesibukan orang-orang, ada sosok penyiar radio yang menemani hari-hari pendengarnya. Dia adalah Sang Wooyan. Dia sangat mengagumi Yijin, penulis lirik lagu misterius yang belum pernah muncul ke publik. Dan, pria tampan yang mendengarkan siarannya di mobil itu bernama Sun Niankin, dan dia adalah Yijin si penulis lirik misterius. Sebenarnya hari itu Wooyan hanya menggantikan Nisi, penyiar aslinya. Kemudian, di perjalanan tiba-tiba Niankin meminta agar diturunkan di taman. Dia ingin duduk-duduk di sana. Sedangkan Wooyan sedang menghindari mantan sekaligus teman masa kecilnya, Wei Hao, itu karena dia pernah memergoki Wei Hao dan Su Qian sahabatnya berciuman. Mengingat kejadian itu Wooyan bernyanyi-nyanyi di taman, tanpa ia sadari suara falesnya membuat Niankin tidak nyaman. Menyadari hal itu, Wooyan merasa tidak enak hati, dan dia pun kabur. Di hadapan teman serumahnya, Cheng Yin, Wooyan mengatakan lagu yang ia dengar di kampus sangat bagus. Setelah dilihat penciptanya ternyata Yijin. Pantas saja bagus. Wooyan memang belum pernah bertemu Yijin. Sebenarnya dia penasaran, tapi Yijin memang misterius. Xiao Lu, asisten Yijin membukakan tirai jendela. Meskipun tidak ada bedanya, karena Niankin buta. Setiap hari Xiao Lu datang untuk beres-beres dan mengurus kebutuhan Niankin. Sementara Wooyan berusaha menghindari Su Qian. Dia tidak mau lagi berbicara dengannya. Khawatir dengan Wooyan, Cheng Yin menyuruhnya untuk menangis jika memang dia sedih. Tapi Wooyan tidak mau. Beberapa hari kemudian, media dihebohkan dengan berita tentang gadis yang mengaku sebagai Yijin. Tapi Niankin sama sekali tidak peduli. Dan, Wooyan yang mendengar berita itu pun tidak mempercayainya. Dia yakin kalau Yijin yang asli adalah pria. Agar tidak semakin kacau, Nisi penyiar radio yang merupakan sahabat Xiao Lu mengatakan pada direktur akan mengundang Yijin yang asli. Dan Xiao Lu berusaha membujuk Niankin untuk ke studio guna mengklarifikasi kalau dia Yijin asli. Niankin akhirnya menurut. Besoknya dia pergi ke radio, dan kebetulan Wooyan juga datang ke sana. Ketika di lift, Wooyan melihat Niankin dan mengingat kalau dia adalah pria yang ia temui di taman. Mengetahui Niankin buta, Wooyan menawarkan bantuan memencetkan tombol lift. Tapi, tiba-tiba Cheng Yin mengirim pesan menyuruh Wooyan kembali ke kampus. Wooyan mengendap-endap memasuki kelas. Ketika Pak Zhao bertanya kemana Wooyan akan magang, dia menjawab akan magang di sekolah berkebutuhan khusus. Di tempat lain Niankin sedang menjadi bintang tamu di radio menjawab pertanyaan-pertanyaan Nisi. Setelah kelas selesai, Pak Zhao yang merupakan teman ayah Wooyan menyuruhnya untuk melanjutkan S2 seperti harapan orang tuanya. Tapi Wooyan hanya ingin menjadi penyiar radio. Rekaman Niankin selesai. Tapi Wooyan baru mendengarkan radio dan dia sangat terkejut mengetahui bintang tamu radio ternyata adalah Yijin idolanya. Dia menyesal tidak di stasiun saat itu. Beberapa hari kemudian, Wooyan pergi ke SLB untuk magang. Dan, di sana dia tersenyum melihat Niankin mengajar huruf Braille kepada anak-anak. Setelah kelas Niankin selesai Wooyan kembali menawarkan bantuan, dan Niankin mengingat suara itu. Niankin ingat, pernah bertemu Wooyan di lift studio. Wooyan kemudian meminta Niankin mengantarnya ke kantor kepala sekolah. 右边就是主任办公室。谢谢。 Kepala sekolah menyuruh Wooyan untuk duduk di sebelah Niankin, dan mereka berkenalan. Setelah di rumah, Cheng Yin berkata kalau dia akan pindah dan mengajak Wooyan ikut dengannya. Wooyan lalu bercerita kalau dia bertemu lagi dengan pria buta. Sekarang Wooyan bahkan mengetahui namanya. Keesokan harinya, Wooyan melihat Niankin sedang memainkan piano dengan indah. Tapi di stasiun radio tiba-tiba Nisi memindahkan Wooyan ke bagian berita. Dan, di sana dia malah harus satu tim dengan Su Qian. Ditambah lagi, ketika makan malam dengan teman-teman, ada Wei Hao juga di sana.
Wu Yan mendengarkan Wei Hao bernyanyi. Dia jadi teringat ketika dulu mereka masih bersama. Wei Hao sadar, selama beberapa hari ini Wu Yan selalu menghindarinya. Wu Yan bahkan tidak memberitahunya kalau dia pindah. Sesampainya di rumah, Wu Yan menelpon ayahnya mengatakan merindukan kue beras buatan ayahnya. Tapi ibunya yang keras itu ikut berbicara menyuruh Wu Yan mendaftar S2 dan harus berhenti ke radio. Besoknya di sekolah, ketika buku milik Nian Qin terjatuh, Wu Yan berniat mengambilkannya. Meskipun Nian Qin ingin mengambilnya sendiri. Wu Yan lalu mendekatkan buku itu ke Nian Qin. Kemudian, guru lain meminta Wu Yan menggantikannya mengajar karena dia ada kepentingan. Sebenarnya kepala sekolah ingin Nian Qin yang hanya guru pengganti menjadi guru tetap. Tapi Nian Qin tidak bisa. Nian Qin lalu mendengar Wu Yan bertelpon kalau dia magang di sekolah itu demi nilai. Sementara Wu Yan akhirnya meminta bantuan Nian Qin untuk mengiringinya bernyanyi dengan piano. Nian Qin menolak dan pergi begitu saja. Tetapi Nian Qin berubah pikiran. Saat Wu Yan ke kelas, Nian Qin sudah berada di sana. Tapi lagi-lagi Nian Qin mendengar suara Wu Yan yang menyanyi dengan nada sumbang. Nian Qin kesal. Nian Qin berkata pada Wu Yan kalau dia khawatir pada anak-anak. Karena Wu Yan memaksakan diri untuk mengajar di sana. Wu Yan menjawab, meskipun dia ke sana demi nilai, tapi dia tidak terpaksa. Sedangkan Wei Hao yang sedang berlatih dengan grup bandnya tidak bisa fokus. Padahal mereka sudah mengulang lagu itu berkali-kali. Ketika Su Qian datang berkata mundur menjadi vokalis, Wei Hao meminta maaf karena telah menciumnya. Tapi Su Qian tidak masalah karena saat itu mereka mabuk. Malam harinya, Wu Yan menemui ayah Wei Hao dan Wei Hao juga berada di sana. Ayah Wei Hao memberikan kue beras titipan dari ayah Wu Yan. Sebelum pergi, Wu Yan berkata pada Wei Hao kalau mereka tidak perlu memperumit hubungan itu. Dia tidak peduli dengan mereka. Keesokan harinya, Wu Yan membagikan kue beras kepada semua rekan guru. Dia juga memberikan kue beras itu kepada Nian Qin. Kemudian, ketika Wu Yan sedang mengabsen siswa yang akan pemeriksaan kesehatan, Xiao Wei tidak ada di dalam barisan. Ternyata Xiao Wei menangis di kelas dan Nian Qin menghampirinya. Wu Yan lalu datang dan berkata ingin menjemput Xiao Wei. 桑老师带你去体检好不好？ 好。 Sementara Xiao Lu, begitu heran melihat Nian Qin membawa kue beras pemberian teman. Ternyata ada yang menyukainya dengan sikapnya yang kaku. Malam harinya, mereka memakan kue beras pemberian Wu Yan itu. Ketika di sekolah, Wu Yan melihat Nian Qin diantar oleh seorang wanita. Dia jadi penasaran. Setelah Nian Qin sampai di kelas, Wu Yan segera mendekat membantu meletakkan payung yang Nian Qin bawa. Setelah itu Wu Yan membuka buku dan membaca puisi tentang jembatan Zuke. Nian yang mendengarnya, membenarkan bacaan puisi Wu Yan. 得了这句诗里不暇，20. Sebelum pulang Wu Yan menaruh payung Nian Qin di dekat meja karena khawatir Nian Qin tidak bisa menemukannya. Lalu, di radio Nisi memutar lagu baru yang berjudul Jembatan Zuke. Wu Yan yang mendengarnya jadi curiga karena dia merasa pernah mendengar Nian Qin memainkan lagu itu jauh sebelum lagu itu dirilis. Setelah dicari tahu ternyata Yi Jin penciptanya. Wu Yan lalu menuliskan berbagai kejadian kebetulan antara Yi Jin dan Nian Qin. Dia juga memutar kembali wawancara radio Yi Jin dan membandingkannya dengan suara Nian Qin. Kemudian ketika di hari libur Wu Yan disuruh guru Li untuk datang ke panti asuhan dan kebetulan Nian Qin berada di sana. Pada saat pengurus panti pergi, Wu Yan mempunyai ide untuk mengerjai Nian Qin. Wu Yan berpura-pura jadi orang lain dan bertanya apakah Nian Qin sudah punya pacar. Wu Yan mendekati Nian Qin, tapi ternyata, Nian Qin tahu kalau dia adalah Wu Yan. Wu Yan jadi malukan. Kemudian pada saat pengurus panti bercerita kebanyakan anak di sana ditelantarkan keluarganya, Nian Qin terlihat sedih. Pulangnya Wu Yan terus mengikuti Nian Qin menemaninya menunggu Xiao Lu. Wu Yan lalu berkata kalau dia tahu Nian Qin adalah Yi Jin. Meskipun Nian Qin tidak mengakuinya, Wu Yan tetap yakin dengan pemikirannya. 三，
没事。 Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Sucian datang. Wuyan jadi berbohong kalau pria yang duduk di sampingnya adalah pacarnya. Tapi Nian Qin tidak mau ikut bersandiwara. Wuyan lalu mengejar Nian Qin dan berkata di hadapan orang-orang kalau Nian Qin selingkuh di saat dia sedang hamil. Apalagi selingkuhannya katanya sahabatnya sendiri. Tahu ada yang tidak beres, Nian Qin menyuruh Wuyan berkata jujur padanya. Wuyan kemudian bercerita kalau pria yang ia kenal sejak kecil tiba-tiba mengkhianatinya dan wanitanya adalah temannya sendiri. Nian Qin jadi merasa Wuyan seperti Buddha. Ia lalu memberikan sapu tangannya untuk Wuyan, dan mereka pulang. 孩子爹，学校见了。 Wuyan berkata pada Cheng Yin meskipun dia marah, tapi Wuyan juga tidak mau Sucian dan Wei Hao tidak bersama. Besoknya di jam istirahat, Wuyan melihat Xiao Wei sendiri yang tidak makan jajan. Lalu, tidak sengaja Wuyan menumpahkan air panas ke tangan Nian Qin. Dia, kemudian memetik lidah buaya dan mengoleskannya ke tangan Nian Qin. Entah bagaimana Nian Qin malah jadi menyuruh Xiao Lu untuk mencarikannya lidah buaya. Tapi, pada saat Wuyan memberikan permen, Nian Qin tidak mau menerimanya. Katanya tidak suka makanan manis. Dan, ketika Wuyan akan memberikan jajanan kepada Xiao Wei, Nian Qin justru melarang, katanya yang mereka butuhkan bukan itu. Nian Qin mengetahuinya karena dia juga pernah tinggal di panti asuhan. 因为我也是在福利院长大的。 Dahulu, ketika ia kecil, ibunya menitipkannya ke panti asuhan. Katanya hanya sementara. Tapi ibunya malah kecelakaan di depan panti hingga akhirnya meninggal. Besoknya, Guru Li meminta Wuyan membawa jeruk ke kelas. Tapi Wuyan mengambil satu buah jeruk itu dan menggambarnya meniru ekspresi Nian Qin. Dia lalu memberikan jeruk itu padanya. Saat itu, di jam pulang sekolah hujan, Wuyan menyusul Nian Qin yang sedang berteduh di bawah pohon, dia memayunginya. 没事儿，闲着也是闲着，我就陪你等一会儿吧。 Melihat Nian Qin sedikit basah, Wuyan mengembalikan sapu tangan agar Nian Qin mengelapnya. Wuyan memberitahu Nian Qin kalau mereka sedang di bawah pohon ligustrum, bukan holly. Wuyan lalu memetik satu daun dan menyuruh Nian Qin merasakan perbedaannya. 这个很光滑，冬青的叶子边啊都是锯齿形。 Sudah di mobil pun Nian Qin masih memegangi daun itu. Keesokannya Guru Wang mengatakan kalau jeruk di hadapan Nian Qin lucu, karena mirip dengan ekspresi wajahnya. Tetapi, sampai di rumah Nian Qin mencari-cari jeruk itu dan ternyata Xiao Lu telah memakannya. Nian Qin bahkan sampai menanyakan di mana kulit jeruknya. Suatu hari, Wuyan melakukan kesalahan ketika wawancara dengan seorang penyanyi. Tapi Wuyan tidak bisa menerima ajakan Nisi kembali ke acara musik hanya karena dia telah membuat masalah. Lalu, di sekolah saat Wuyan akan mengambilkan ballpoint, Nian Qin membungkuk, keduanya berhadapan sangat dekat. Nian Qin berkata, dia belajar piano selama 12 jam sehari, tapi orang-orang malah berkata kalau itu bakat. Wuyan lalu mengatakan komposer idolanya adalah Chopin, itu karena musiknya enak didengar. Nian Qin tersenyum. Sampai di rumah Wuyan jadi mencari informasi mengenai komposer terkenal itu. Besoknya Wuyan datang ke acara terbuka belajar piano dan Wuyan ditunjuk untuk mencobanya. Dia disuruh Nian Qin memainkan lagu meski hanya dengan satu jarinya. Padahal Wuyan sudah mencoba tidak berkata apapun tapi Nian Qin tahu kalau orang di sebelahnya adalah Wuyan. Kemudian, mengetahui sahabatnya punya nomor Nian Qin, Cheng Yin menyuruh Wuyan menelponnya. Wuyan menurut, dia bertanya lagi tentang Yi Jin. Dan, kali itu Nian Qin tidak mengelak. Wuyan bercerita lagu Yi Jin yang paling ia sukai adalah Jatuh. Dahulu lagu itu yang menemaninya ketika teman SD-nya meninggal. Sebelum menutup teleponnya, Wuyan berjanji akan merahasiakan identitas Yi Jin. Sebenarnya Xiao Lu khawatir Wuyan akan membongkarnya, tapi Nian Qin percaya kalau Wuyan tidak akan melakukan itu. Melihat Wuyan yang gelisah berkali-kali melihat jam, Sucian menyuruh Wuyan pulang. Dan, saat mendengar Nian Qin menyuruh Xiao Wei menunggu Wuyan, dia tersenyum.
Tapi Wuyan kesal hanya karena Nian Qin berkata semua perempuan suka stroberi. 你怎么就知道女生都喜欢吃草莓啊？看来以前经常买是不是？ Wuyan menyanyikan lagu selamat ulang tahun tapi tetap dengan nada sumbangnya. Melihat Xiaolu menjemput Nian Qin, Wuyan mempertanyakan hubungan mereka. Dan, Nian Qin menjawab Xiaolu bukan pacarnya. Wuyan sangat senang. Setelah itu Wuyan jadi mau menyapa Xiaolu terlebih dahulu. Keesokannya, Wei Hao diabaikan oleh Su Qian dan Wuyan melihat. Wuyan lalu berkata pada Wei Hao kalau yang dia sukai sekarang adalah Su Qian, Wuyan hanya masa lalunya. 我只是过去式，他才是现在时和未来时。 Beberapa hari kemudian, ketika Wuyan dan Nian Qin pulang dari panti, Nian Qin mendengar Wuyan akan menemui Wei Hao. Nian Qin jadi berinisiatif untuk ikut menemani. Tetapi karena khawatir Nian Qin tidak nyaman ada orang duduk di sampingnya, Wuyan duduk di sebelah Wei Hao. Nian Qin memesankan jus limun untuk Wuyan dan Wuyan meminumnya. Dengan menggunakan ponsel Wuyan, Xiao Wei menelpon Nian Qin minta dilatih menyanyi. Ketika Nian Qin mengajari mereka, dia mengelus kepala anak didiknya menunjukkan rasa bangga. Melihat itu, Wuyan jadi ikut bernyanyi agar Nian Qin mengelusnya juga. Mereka lalu pergi ke swalayan membeli payung untuk Nian Qin. Sampai di sana pegawai toko menawarkan handuk atau tisu untuk Wuyan yang kebasahan. Wuyan menolak, tapi Nian Qin menyuruh Wuyan untuk mengambilnya. Nian Qin bahkan ingin memberikan sapu tangannya juga untuk Wuyan tapi keburu dijemput Xiaolu. Kemudian, di acara pertunjukan Xiao Wei, penyelenggara justru terus mengatakan tentang disabilitas. Hal itu membuat Nian Qin kesal. Keesokannya Wuyan meminta maaf tentang kejadian itu. Dia tidak mengira malah membuat suasana tidak nyaman. Nian berkata, yang mereka inginkan bukanlah rasa iba, tapi keadilan. Di malam harinya, Wuyan mendapat pesan dari Su Qian yang katanya tidak bisa mendapatkan taksi. Wuyan kemudian mengirim pesan pada Wei Hao menyuruh untuk menjemput Su Qian. Ketika Wei Hao ingin menjelaskan alasan dia menjemput, Su Qian sudah tahu kalau Wuyan yang menyuruhnya. Tapi, di depan asrama Su Qian sudah ditunggu ibunya yang kesana untuk meminta uang. Sedangkan esok harinya Wuyan dan Nian Qin menjemput Xiao Wei untuk diajak bertemu dengan orang yang akan mengangkatnya menjadi anak. Tapi Xiao Wei seperti ketakutan. Dia memegangi lengan Wuyan. Pulangnya mereka naik bis sambil mendengarkan siaran radio. Nian Qin tahu kalau Wuyan pernah menjadi penyiarnya. Wuyan lalu mengajak Nian Qin ke taman hiburan naik kincir ria. Tapi dia menolak. Dan, Xiaolu membujuk ikut karena Nian Qin jelas menyukai Wuyan. 你说你长这么大都还没有约会过，挺难得的。 Akhirnya Nian Qin datang ke taman hiburan dan mereka naik kincir seperti permintaan Xiao Wei. Ketika di atas, Wuyan menceritakan pada Xiao Wei kalau dia mengidolakan penulis lirik berbakat. Kemudian, Wuyan mendekati Nian Qin. Dia ingin menciumnya. Tapi tiba-tiba Nian Qin berbicara kalau hal semacam itu harusnya dilakukan oleh pria terlebih dahulu. Nian Qin mengetahui yang ingin dilakukan Wuyan karena dia tidak buta total. Dia masih bisa melihat pergerakan benda dari jarak 2 meter. Sekarang, Wuyan menjadi gugup ketika melihat Nian Qin. Dia memilih untuk berjalan di belakangnya alih-alih bersebelahan. Kemudian ketika mereka pulang dari panti, Nian Qin bertanya apakah Wuyan menyukainya. Wuyan menjawab iya. Tapi Wuyan tidak bisa mengatakan alasannya sehingga Nian Qin pergi begitu saja. Sampai di rumah, Wuyan menyesal bukan anak sastra sehingga dia tidak bisa menyusun kata-kata dengan benar. Hari itu adalah hari terakhir Nian Qin mengajar. Sementara Wuyan justru tidak masuk ke sekolah. Xiao Wei lalu memberikan permen pemberian Wuyan kepada Nian Qin sebagai hadiah perpisahan. Sementara itu pulang kerja Wuyan dan Su Qian terjebak di dalam lift. Beruntung bukan Cheng Yin yang bersama Wuyan saat itu, karena kalau dia pasti sudah sangat ketakutan. Esok paginya saat Wuyan datang ke sekolah, dia begitu terkejut mengetahui Nian Qin sudah berhenti mengajar. Nian Qin tidak bisa dihubungi. Dia bahkan melewatkan pelepasan Xiao Wei ke orang tua angkatnya. Xiao Lu sudah berusaha membujuk Nian Qin untuk tidak mengabaikan sang Wuyan, tapi tidak didengar.
Entah sudah berapa kali Wuyan mencoba menelpon tapi Nian Qin tetap mengabaikannya. Suatu hari, Nian Qin mengunjungi Xiao Wei. Dia menceritakan sebuah dongeng tentang pangeran kepadanya. Sementara Wuyan mabuk bersama teman-temannya dan dia menangis di pelukan Su Qian. Dia mengingat hari-hari yang telah ia lalui bersama Nian Qin. Lalu, ketika besoknya Wuyan datang menemui Xiao Wei, dia bercerita kalau Nian Qin juga telah mengunjunginya. Hal yang mengejutkan juga datang dari Su Qian yang katanya telah mengundurkan diri. Pulang kerja, Wuyan begitu pucat. Dia sakit. Beruntung sekali ketika dia sakit Nian Qin mengangkat panggilannya. Dan Nian Qin segera pergi ke rumah sang Wuyan. Saat Wuyan membuka pintu, dia pun pingsan di pelukan Nian Qin. Setelah itu Nian Qin menggendong Wuyan ke sofa dengan mengikuti instruksinya. Wuyan mempertanyakan alasan Nian Qin datang karena selama ini dia mengabaikan panggilannya. Kemudian, ketika Nian Qin akan membawa Wuyan ke rumah sakit, mereka terjatuh dari tangga. Dan, sampai di rumah sakit dokter mengatakan bahwa Wuyan terkena demam campak. Dalam kondisi lemah Wuyan mengatakan bahwa Nian Qin membuatnya penasaran dengan citra misteriusnya tapi kemudian berpaling. Dan setelah menyiksa perasaannya, Nian Qin mendekat lagi. Nian Qin lalu menyuruh Xiao Lu untuk tidak datang dulu beberapa hari. Nian Qin mengatakan pada Wuyan kalau Xiao Lu belum pernah terkena campak, khawatir tertular. Nian Qin membawa pulang Wuyan ke rumahnya dan Wuyan tersenyum melihat tanaman lidah buaya di dapur. Wuyan masih penasaran dengan alasan Nian Qin pergi begitu saja setelah menanyakan apakah Wuyan menyukainya. Karena Nian Qin tidak menjawab, Wuyan tertidur di lantai dengan bersender di sofa. Dan, setelah mengecek suhu tubuh Wuyan, Nian Qin menempelkan kompres di dahi sang Wuyan. Sementara Su Qian mendatangi temannya ingin bergabung kembali menjadi vokalis grup band mereka. Sedangkan Wuyan mengirim pesan izin tidak masuk kerja di radio karena sakit. Xiao Lu dan Nisi yang sudah berteman sejak lama datang ke tempat latihan grup band Wei Hao. Yang mencarikan tempat latihan adalah Nixi karena permintaan Wuyan. Ketika Wuyan mencari sesuatu di laci, Nian Qin melindungi kepala Wuyan dengan tangannya, tapi malah dia yang terbentur. Nian Qin akhirnya meminta maaf pada Wuyan karena telah pergi begitu saja tanpa pamit. Malam harinya, Nian Qin bermimpi tentang kejadian masa lalunya ketika ibunya kecelakaan. Wuyan lalu membangunkan Nian Qin. Merasakan Wuyan begitu dekat, Nian Qin berkata tidak akan melewatkan kesempatan lagi. Tapi Wuyan malah yang mencium Nian Qin terlebih dahulu. Ketika Wuyan akan pergi, Nian Qin menariknya dan menciumi sang Wuyan. Kemudian setelah pagi Wuyan membuka tirai jendela dan Nian Qin berkata kalau itu tidak ada bedanya. Wuyan lalu menempelkan telapak tangan mereka mengarahkan ke sinar matahari. Dia menyuruh Nian Qin merasakan hangatnya. Beberapa saat kemudian Xiao Lu datang. Wuyan segera memakai masker, tapi Xiao Lu berkata jika dia sudah divaksin. Sebenarnya Nian Qin tidak mengizinkan Wuyan pergi, tapi Wuyan berkata kalau dia akan kembali lagi. Sampai di kosannya, Su Qian datang meminta maaf karena berhenti bekerja tanpa memberitahu Wuyan. Sambil beres-beres koper, Wuyan mengatakan akan pindah ke rumah pacarnya. Kemudian, Xiao Lu mengirimkan lagu Momo Band untuk Nian Qin dengar. Wuyan jadi bingung kenapa Xiao Lu mengirim itu. Sedangkan Xiao Lu menceritakan pada Nisi kalau Nian Qin menyukai lagu tersebut. Xiao Lu juga bercerita kalau Nian Qin sedang sibuk pacaran. Dan, pacarnya itu bernama Wuyan. Nixi kaget. Untuk acara kencan pertamanya, Wuyan menyemprotkan banyak parfum. Mereka nonton bioskop dan Wuyan menceritakan adegan dalam film itu. Lalu, pada saat mereka akan naik kereta, banyak orang-orang menabrak sehingga mereka terpisah. Wuyan begitu khawatir karena Nian Qin tertinggal kereta. Di stasiun berikutnya Wuyan turun. Dan dia kembali lagi dengan berlarian lalu memeluk Nian Qin. Nian Qin berkata, walaupun mereka terpisah, dia akan menunggunya di tempat yang sama. Sementara itu, Nixi dengan sengaja menemui Direktur Jiang membawa Wuyan kembali ke acaranya.
Tapi Wuyan justru diperlakukan dengan galak. Semua usahanya tidak dianggap. Padahal temannya berkata kerjaan Wuyan benar. Menurutnya Nixi hanya ingin mempermainkan Wuyan. Ditambah lagi, Nixi melihat Nian Qin mendatangi Wuyan di depan kantor dan Wuyan berlarian memeluknya. Dari dalam mobil Xiaolu mengetahui ekspresi kesal Nixi. Malam harinya Nian Qin menelpon Wuyan karena sudah malam tapi belum juga pulang. Nian bahkan menunggu Wuyan di depan rumah. Dan, keesokannya di studio, Wuyan heran dengan sikap Nixi yang berubah baik lagi padanya. Setelah di rumah, Nian Qin memberitahu bahwa hubungan Xiaolu dengan Nixi sangat baik. Hari Imlek hampir tiba, Wuyan meninggalkan Nian Qin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ayah Wuyan menyuruh istrinya tidak mengganggu Wuyan karena dia sedang belajar. Padahal sebenarnya sedang bertelepon dengan Nian Qin membacakan puisi. Sedangkan Wei Hao datang ke rumah Sucian di saat ada ibunya di rumah. Sucian menyuruh Wei Hao untuk berkata tidak mengenalnya jika suatu saat ibunya datang meminta uang padanya. Setelah Wuyan kembali, Nian Qin menceritakan dirinya di panti asuhan sampai usia 6 tahun. Dia bersekolah di SLB hanya 1 tahun. Sejak kecil Nian Qin memang lebih suka menyendiri. Ketika Wuyan bertanya, Nian Qin juga menjawab kalau matanya tidak bisa disembuhkan. Wuyan lalu menuntun Nian Qin untuk meraba wajahnya. Besoknya, Wuyan menyuruh Nian Qin memotretnya. Setelah itu mereka berfoto selfie berdua. Ketika ibunya menelpon, Wuyan menceritakan kalau dia sudah punya pacar. Wuyan juga menceritakan kondisi Nian Qin yang buta dan dibesarkan di panti asuhan. Ibu Wuyan sangat marah, ia berkata akan segera datang. Dan, pada saat Wuyan menjemput ibunya di bandara, Xiaolu yang habis menjemput ibu tiri Nian Qin, melihatnya. Xiaolu lalu bercerita pada ibu tiri Nian Qin, yang juga kakaknya, bahwa Nian Qin sudah punya pacar. Kemudian, saat Nian Qin menelpon, Wuyan hanya bisa berbisik dan akhirnya mengirim pesan suara bahwa dia akan membawa seseorang untuk bertemu dengannya. Tapi sampai di kosan, ibu Wuyan justru mengemasi koper dan Wuyan disuruh pulang bersamanya. Wuyan berusaha menjelaskan bahwa dia sudah terlanjur mencintai Nian Qin. Jika berpisah itu akan menyakitinya. Tapi ibu Wuyan tetap tidak setuju. Katanya, jika dia pria kaya, maka keluarganya tidak sebanding. Tapi jika dia miskin ibunya lebih tidak setuju. Sementara Xiaolu mengajak kakaknya ke rumah Nian Qin, tapi dia hanya melihat Nian Qin dari kejauhan. Nian Qin lalu bercerita kalau Wuyan ingin mengajak seseorang datang. Dan, Xiaolu sudah bisa menebak itu pasti ibu Wuyan. Akan tetapi, ditunggu-tunggu sampai malam Wuyan tidak juga datang. Ternyata Wuyan masih berusaha membujuk ibunya yang begitu mengkhawatirkan putrinya. Akhirnya ibu Wuyan menyerah dan menyerahkan semua keputusan pada Wuyan. Setelah mengantar ibunya, Wuyan ke rumah Nian Qin dan Xiaolu bercerita kalau sebenarnya kemarin Nian Qin berulang tahun. Wuyan kemudian mengajak Nian Qin ke restoran dan memesankan mie panjang umur untuknya. Sedangkan, sampai di rumah ibu Wuyan marah-marah di depan suaminya sehingga ayah Wuyan jadi sakit dan pingsan. Pada saat orang tua Wei Hao datang, ayah Wuyan baru selesai dioperasi karena mengalami pendarahan otak. Tapi ibu Wuyan sama sekali tidak mau menghubungi Wuyan. Sementara Wuyan sendiri malah pindah ke rumah Nian Qin, katanya ingin merawatnya. Ketika Nian Qin mengecek jam tangannya, dia baru sadar kalau jamnya rusak. Besoknya Wuyan membelikan jam tangan baru untuk Nian Qin meski sulit untuk mendapatkan jam semacam itu. Sampai di rumah, Wuyan langsung memakaikan jam itu ke tangan Nian Qin. Lalu, di saat Nian Qin beres-beres meja, Wuyan melihat sebuah foto terpajang di sana. Wuyan bertanya siapa mereka, tapi Nian Qin justru bingung. Dan, ketika Xiaolu datang, Nian Qin mempertanyakan tentang foto itu, karena dulu Xiaolu bilang itu hanya sebuah lukisan. Dengan marah, Nian Qin lalu merobeknya. Tanpa sepengetahuan Nian Qin, Wuyan merangkai kembali foto itu. Kemudian ketika Nian Qin bertanya apa yang sedang Wuyan makan, dia malah baru sadar kalau sedang makan daging sapi.
Sampai di rumah Wuyan demam dan Nian Qin curiga Wuyan alergi daging yang ia makan. Nian Qin lalu membawa Wuyan ke rumah sakit. Karena kejadian itu Nian Qin menjadi khawatir dan menyuruh Wuyan membawa bekal ke kantor. Dan, Nian Qin menyuruh Xiao Lu untuk membuatkan makanan untuk Wuyan bawa. Dalam percakapan mereka, Xiao Lu menyebutkan bahwa Nian Qin punya keluarga. Wuyan tidak perlu mencemaskan masalah uang. Wuyan terkejut mendengarnya karena Nian Qin tidak pernah menceritakan keluarganya. Xiao Lu juga bercerita kalau kakaknya, Yu Weilan adalah ibu tiri Nian Qin. Beberapa hari kemudian, Weilan menyuruh Xiao Lu memanggil Nian Qin karena ayahnya sakit. Dan, Xiao Lu memberitahu Nian Qin jika ayahnya mengidap kanker hati dan sedang dirawat di rumah sakit. Tapi Nian Qin tidak peduli. Dia bahkan berkata tidak akan datang ke pemakaman ayahnya. Terpaksa Xiao Lu mendatangi Wuyan menceritakan bahwa Nian Qin punya tanggung jawab besar atas perusahaan keluarganya. Bersama Cheng Yin, Wuyan mencari tahu tentang perusahaan yang disebutkan Xiao Lu. Itu adalah perusahaan yang sangat besar. Cheng Yin penasaran kenapa Nian Qin tidak pernah memberitahu Wuyan. Dan, Wuyan malah menebak-nebak kalau Nian Qin berpikir Wuyan tipe yang ingin menikah dengan pria kaya lalu membunuhnya. Sementara saat Wuyan menelpon, ibunya berbohong kalau ayahnya baik-baik saja dan sedang sibuk di kampus. Sedangkan Xiao Lu meminta maaf pada Nian Qin, karena dia telah menceritakan keluarganya pada Wuyan. Dan saat Wuyan pulang, Nian Qin marah karena Wuyan tidak bertanya langsung padanya. 明天我就带你去见家人。 Nian Qin bertambah marah karena Wuyan menolak untuk bertemu dengan keluarganya. Mereka bertengkar, dan Wuyan pergi tanpa membawa ponsel maupun tasnya. Lalu, tidak sengaja Nian Qin menginjak tali tas Wuyan dan dia juga menemukan ponsel yang Wuyan tinggalkan. Nian Qin lalu pergi mencarinya. Tapi setelah ketemu dia hanya mengawasi Wuyan dari kejauhan. Setelah Wuyan masuk ke rumah, dia baru pulang. Keesokan harinya, ponsel Wuyan berbunyi, dan ketika Nian Qin mengangkatnya ternyata ibu Wuyan. Di telepon ibu Wuyan mengaku tidak menyetujui hubungan mereka. Katanya Wuyan mengorbankan masa depannya hanya untuk Nian Qin. Dan Nian Qin disuruh menjaga Wuyan dengan baik. 小洛，可以麻烦你把吴嫣的东西拿给他吗？ Beberapa hari Wuyan tidak pulang, Nian Qin akhirnya sengaja datang ke studio dengan alasan untuk rekaman. Direktur lalu menyuruh Wuyan untuk menyuguhkan minuman untuk mereka. Setelah Wuyan mengantar minuman, Nian Qin mendorong kursi Xiao Lu ke tempat Wuyan memberi kode agar Xiao Lu berbicara padanya. Tapi Xiao Lu kesal, dia akhirnya meninggalkan mereka. Kemudian, teman pria Wuyan mendatangi Wuyan mengajak makan malam dan nonton. Pria itu juga berkata akan mengantar Wuyan pulang jika pulang terlalu malam. Nian Qin jadi cemburu. Dia mengajak Wuyan pulang bersamanya dan menempelkan label Yijin ke dahi Wuyan. Nian Qin menuliskannya karena Wuyan pernah berkata jika label telah ditempel, artinya miliknya. Nisi mengerti ternyata Nian Qin datang ke studio untuk Wuyan. Di tempat lain, Momo Ben sedang sangat bahagia karena mereka mendapat kabar akan dikontrak oleh Galaxy Record. Tetapi, Sucian malah tidak mau bergabung dan berkata tidak akan datang. Melihat panggilan telepon dari ibunya, Wuyan bertanya pada Nian Qin apa yang ibunya katakan. Tapi Nian Qin menjawab kalau ibu Wuyan hanya bertanya tentang tesis. Nian Qin kemudian mengajari Wuyan bermain piano. Sementara, di jadwal rekaman Momo Ben, Wei Hao bersikeras tidak mau rekaman jika Sucian tak datang. Dan pada saat berjalan-jalan, Wuyan mengatakan akan lebih menyenangkan jika bukan hanya dia yang melihatnya. Tapi di tempat itu Wuyan kehilangan perekam suara miliknya, dia mencari-cari hingga ke tong sampah dan untungnya ketemu. Wuyan sengaja merekam cerita yang ia baca dari buku untuk Nian Qin dengar. Setelahnya Wuyan mendatangi Momo Ben dan mereka menceritakan tentang rekaman mereka yang gagal karena Sucian tidak datang. Kemudian, karena Wuyan sebentar lagi sidang tesis, jadi dia akan pindah ke kosan Cheng Yin dulu karena lebih dekat dengan kampus. Suatu hari, Wuyan dan Momo Ben menemui Sucian menunggu di depan kantornya.
Tanpa basa-basi, Wei Hao mengajak Sucian ikut tampil di acara kelulusan mereka, dan Sucian bersedia. Sementara Nian Qin menemui Xiao Wei sambil membacakan suatu dongeng. 你和桑老师以后一定会比这个故事里更幸福的吧？ Nian Qin bercerita pada Xiao Lu bahwa sejak Xiao Wei mendoakan masa depannya, dia yang awalnya tidak pernah memikirkannya tiba-tiba menjadi sangat menantikan hari itu. Tibalah di hari wisuda Sang Wuyan. Nian Qin datang ke kampusnya dengan membawakan satu tangkai mawar putih. Mereka lalu pergi ke hiburan wisuda dan menyaksikan Wei Hao yang menyatakan cinta pada Sucian. Dan, Sucian menerima Wei Hao. Wuyan juga membawa Nian Qin ke pesta malam dan teman-teman memuji Nian Qin yang lembut dan sangat baik. Di perjalanan pulang Nian Qin menjelaskan dia hanya membawa satu bunga karena sama seperti Wuyan, yang merupakan satu-satunya bunga di hatinya. Beberapa hari kemudian, Nian Qin memeriksakan matanya dan dokter menyuruh untuk mendaftar pencocokan donor kornea. Sementara ayahnya juga menandatangani donor mata untuk Nian Qin jika operasinya gagal dan meninggal. Xiao Lu memberitahu Nian Qin tentang ayahnya yang akan menjalani operasi dan memberitahukan korneanya akan diberikan pada Nian Qin jika dia tidak selamat. Setelah Wuyan pulang Nian Qin menceritakan hal itu pada Wuyan, dan Wuyan berkata akan menemani Nian Qin untuk pulang ke rumah. Nian Qin menelpon ayahnya mengabari besok akan datang bersama pacarnya. Tetapi, tidak sengaja Wuyan bertemu ayah Wei Hao dan mengabari jika ayahnya mengalami pendarahan otak. Wuyan begitu terkejut. Sementara itu, Wei Lan datang ke rumah Nian Qin. Tapi Nian Qin sangat ketus padanya. Wei Lan menyuruh Nian Qin mengobati matanya. Setidaknya Nian Qin harus melakukan itu untuk kebahagiaan pacarnya. Setelah Wei Lan pergi Wuyan pulang, dia bertanya tentang wanita yang ia temui di depan rumah. Dan katanya bukan siapa-siapa. Wuyan pergi ke kamarnya membereskan koper bersiap pulang. Tapi Nian Qin melarang. Menurut Nian Qin itu hanya alasan orang tua Wuyan agar Wuyan segera pulang dan meninggalkannya. Berkali-kali Nian Qin mencegah Sang Wuyan agar tidak pergi. Tapi akhirnya, Wuyan tetap pergi. Wuyan langsung menuju ke rumah sakit dan ayahnya tersenyum melihat Wuyan datang. Ayahnya bertanya tentang pacar Wuyan dan berkata ingin melihatnya. Tidak pemarah seperti ibunya, ayah Wuyan justru mendukung semua keputusan yang Wuyan buat. Beberapa saat kemudian ibunya datang, dan masih marah pada Wuyan. 你回来不回来都无所谓，你愿意去哪儿就去哪儿。 Sedangkan di Xiamen Xiao Lu berusaha menjelaskan jika ayah Wuyan memang sakit. Tidak ada orang tua yang akan berbohong tentang penyakit agar anaknya pulang. Tapi Nian Qin menjawab kalau orang tuanya menentang hubungan mereka. Selama ini dia hanya pura-pura tidak tahu. Dan Nian Qin bahkan melamar Sang Wuyan. Sementara itu, ketika ibu Wuyan bertanya tentang Nian Qin yang tidak menjenguk ayahnya, Wuyan menjawab Nian Qin sibuk. Di tempat lain, Xiao Lu menarik Nian Qin membawanya ke rumah sakit karena ayahnya akan menjalani operasi. Nian Qin yang keras kepala itu pun menunggui ayahnya. Sama seperti Wuyan yang merawat ayahnya sambil membicarakan pekerjaannya di radio. Bedanya dalam kondisi itu Nian Qin tidak mau makan. Xiao Lu menjadi khawatir dan dia terpaksa menelpon Wuyan memintanya datang. Ayah Wuyan juga menyuruh Wuyan kembali ke Xiamen jika memang ada hal penting. Dan, Wuyan pergi. Tapi sampai di sana, Wuyan mendengar pembicaraan Wei Lan dengan Nian Qin yang sedang membicarakan Wuyan dan orang tuanya. Ketika Wuyan datang, Nian Qin marah karena Wuyan kembali karena permintaan Xiao Lu. Wuyan bertanya, kapan ibunya menyebut Nian Qin beban? Bukankah itu asumsi Nian Qin sendiri? Masalah penglihatan ataupun latar belakang keluarganya tidak pernah menjadi hambatan untuk bersama. 我费了那么大的力气，我赶回来哄你，然后呢？ Apakah Nian Qin pikir dia satu-satunya yang menghadapi kesulitan? Ayah Wuyan jatuh sakit, dan dia kembali untuk merawatnya. Wuyan sangat khawatir, dia kesulitan, dan kelelahan. Tapi hari-hari berlalu Nian Qin bahkan tak menelponnya sekalipun. Apakah Wuyan pantas menerima kritik sekeras itu? Nian Qin hanya mencintai dirinya sendiri, dan yang lainnya, tidak sepenting harga dirinya. Sang Wuyan pergi meninggalkan Nian Qin.
Beberapa saat kemudian, ayah Nian Qin masuk ruang operasi. Sementara ayah Wuyan kritis. Dokter berlarian menyelamatkannya. Sedangkan Wuyan sendiri malah mabuk di rooftop. Ketika ibunya menelpon ingin mengabari keadaan ayahnya, Wuyan tidak mengangkat. Di waktu yang sama, operasi ayah Nian Qin berjalan dengan sukses. Nian Qin lalu pergi mencari Wuyan ke rumah Cheng Yin, tapi dia tidak ada. Setelah pagi Wuyan lihat banyak panggilan tak terjawab. Wuyan lalu menelpon ibunya, tapi justru Wei Hao yang mengangkat mengabari jika ayahnya meninggal dunia. Kemudian, pada saat Wuyan turun Nian Qin sudah berdiri di sana untuk meminta maaf. Tapi Wuyan tidak menerima maafnya dan justru tidak ingin bertemu Nian Qin lagi. Sesampainya di rumah, ibu Wuyan menghempas tangan Wuyan yang berusaha meraih tangannya. Wuyan menangis sesegukan di hadapan foto ayahnya. Begitu juga dengan ibunya yang berada di dalam kamar. Sambil memegang perekam suara pemberian Wuyan, Nian Qin merasa bersalah. Di waktu yang sama Wuyan memeluk ibunya mengatakan akan menjaganya. Wuyan kembali ke Xiamen untuk memandu acara perdananya yang dibintangi Momo Ben. Tingkat antusias pendengar dengan acara itu sangat tinggi. Ada lebih dari 5.000 komentar. Sebelum acara Wuyan tutup, dia meminta waktu untuk menceritakan kisahnya dengan ayahnya yang baru saja meninggal. Wuyan berkata ayahnya pendengar pertama acara tersebut. Dia bercerita bahwa dirinya tuli nada sejak kecil. Sepanjang waktu bernyanyi dengan nada sumbang. Tapi ayahnya selalu membantunya. Acara gagasan Wuyan sendiri sukses di hari pertama, tapi Wuyan justru menyodorkan surat pengunduran diri pada Nisi. Wuyan akan kembali ke rumah memenuhi tanggung jawabnya. Pulangnya dari rumah sucian, Wuyan dan Cheng Yin tidak bisa membuka pintu tangga darurat karena banyak barang-barang menghalangi pintu itu. Terpaksa Cheng Yin yang tidak bisa naik lift memberanikan diri untuk menaikinya. Di dalam lift Wuyan berusaha menenangkan Cheng Yin, tapi yang terjadi justru lebih buruk. Listrik mati, lift tiba-tiba berhenti dan di dalam sangat gelap. Keadaan sangat kacau. Sucian yang mendapat kabar dari rumah sakit bergegas pergi. Setelah Wuyan sadar, dia menanyakan keadaan Cheng Yin, dan Sucian menjawab kalau Wei Hao sedang menjaganya. Di tempat lain Nian Qin merasa bersalah. Karena dia, Wuyan tidak bisa melihat ayahnya untuk terakhir kali. 帮我安排一下眼睛的手术吧。 Dan, pulang dari rumah sakit Wuyan masih mengobrol dengan Cheng Yin seperti biasa. Pada saat Wuyan akan pulang, Xiao Lu berusaha menjelaskan situasi Nian Qin. Tapi tetap tidak bisa merubah keputusan Wuyan. Sementara itu, meskipun tingkat keberhasilan operasi mata Nian Qin sangat rendah, dia tetap yakin akan melakukannya. Seseorang pernah mengatakan padanya, bahwa alangkah baiknya jika dia bisa melihat pemandangan bersama-sama. Baru beberapa hari yang lalu Weilan dan Xiao Lu berada di depan ruang operasi, sekarang mereka berada di sana lagi. Sedangkan Wei Hao bertemu dengan teman-teman dengan mengenakan setelan jas, dia telah diterima kerja di sebuah perusahaan. Pulangnya Wei Hao mengajak Sucian menikah dan kembali ke kampung halaman. Tapi, Sucian tidak setuju menikah ataupun kembali. Akhirnya Wei Hao pulang sendiri meninggalkan Sucian. Setelah operasi Nian Qin menemui ayahnya dengan mata masih dibalut perban. Ayahnya juga mempertanyakan wanita yang ingin Nian Qin nikahi, tapi Nian Qin menjawab kalau wanita itu sudah tidak menginginkannya lagi. Nian Qin lalu bercerita pada Xiao Lu kalau dia akan pulang. Dahulu Nian Qin tidak menyukai ayahnya yang bawa uang, tapi sekarang gilirannya. Ayahnya berkata Weilan telah menyiapkan guru untuk mengajari Nian Qin bisnis dari awal. Kemudian, Xiao Lu mengabari tentang Wuyan yang sedang dalam masa-masa sulit. Karena siang hari harus menjaga ibunya, Wuyan terpaksa bekerja sendirian di malam hari. Hari-hari terus berganti, Nian Qin menjadi presidir RD Group dan Wuyan tetap menjadi penyiar radio. 3 tahun kemudian, Nian Qin merekrut asisten baru. Dalam wawancara, orang itu mengetahui huruf Braille, karena orang tuanya buta. Setelah mendengar cerita yang panjang darinya, Nian Qin menerimanya.
3 tahun ditinggalkan teman-temannya, Sucian akhirnya berencana kembali ke Tongcheng. Pada saat Nian Qin sedang makan bersama Xiao Wei, asistennya mengabari tentang pengakuisisian perusahaan Toro. Sedangkan Wei Hao sangat bahagia melihat Sucian pulang. Dia langsung memeluknya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Wei Hao berniat melamar karena khawatir Sucian akan pergi lagi. Tanpa disangka dengan mudah Sucian menerima lamarannya. Wuyan menemani Sucian dan Wei Hao fitting baju pengantin sehingga Wuyan terlambat siaran. Nian Qin kecewa mendengar penyiarnya bukan Wuyan. Tapi penyiar itu memutarkan lagu terbaru sekaligus lagu terakhir Yi Jin. Dan ketika Wuyan datang, dia terkejut mendengar lagu yang sedang diputar adalah ciptaan Yi Jin. Setelah Wei Hao dan Sucian menikah, ibu Wuyan jadi berniat menjodohkannya dengan mantan murid ayahnya. Sementara Wuyan malah melihat majalah berita Nian Qin yang sekarang menjadi CEORD Group. Beberapa kali Wuyan terpaksa berkencan buta karena mamanya, dan Xiao Lu yang mendengar kabar itu melaporkannya pada Nian Qin. Akhirnya Nian Qin datang ke Tongcheng untuk pengakuisisian Toro. Dan Wuyan melihat Nian Qin di sana. Nian Qin terus berjalan ke arah Wuyan, tapi akhirnya melewatinya begitu saja. Kemudian, ketika seorang pria memanggil nama Wuyan, Nian Qin berhenti. Dia berbalik dan menyapa. Nian Qin mengatakan bahwa dia teman lama Wuyan. Wuyan lalu memperkenalkan pria yang bersamanya sebagai kekasihnya. Dan pria itu mengaku bernama Wu Yu. Baru saja Wuyan akan mengobrol dengan pasangan kencan butanya, asisten Yi Jin menghampiri mengatakan bahwa bosnya ingin bicara dengan Wuyan. Tidak mau berbicara, Wuyan akhirnya berpamitan, tapi Nian Qin mengikuti Wuyan dari belakang dan menolong ketika Wuyan hampir tertabrak pembawa koper. Pada saat itu Wuyan baru menyadari bahwa Nian Qin bisa melihat. Dalam hati Nian Qin berkata, Wuyan tidak memperhatikannya sama sekali. Nian Qin lalu memberikan kartu namanya pada Wuyan. Tapi Wuyan malah membuangnya ke tong sampah. Setelah Nian Qin masuk, barulah Wuyan mengambil kartu nama itu kembali. Setelah sampai di rumah, Wuyan menceritakan pada Cheng Yin kalau dia baru saja bertemu Nian Qin saat berkencan buta. Sedangkan Nian Qin sendiri minum-minum sampai mabuk. Paginya ketika asistennya merapikan botol-botol minuman, dia mendengar Nian Qin memanggil-manggil Wuyan. Beberapa hari kemudian, Wuyan magang untuk melatih anak autisme berat. Sementara Nian Qin kelimpungan mencari pemutar MP3 pemberian Wuyan. Karyawan hotel mencarinya dan untung saja ketemu. Sedangkan Cheng Yin mempertanyakan cinta lama yang mungkin bersemi kembali, tapi Wuyan menjawab tidak akan. Kemudian, ketika Nian Qin mengunjungi para karyawan Toro, Wei Hao melihatnya tapi tidak berani menyapa. Di perjalanan, tiba-tiba Nian Qin melihat Wuyan berdiri di pinggir jalan menikmati semilir angin. Nian Qin menyuruh asisten Qin untuk menepi. Dalam 3 tahun ini, Nian Qin tidak mengingat apa-apa kecuali semua tentang Wuyan. Semuanya masih muncul di depan matanya. Nian Qin lalu mengikuti Wuyan yang berjalan di kegelapan sambil berlarian, sampai Wuyan masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, saat Wuyan akan pergi dengan Xiao Jie, dia bertemu dengan Wu Yu. Jadi mereka sekalian makan bersama. Mereka membicarakan tentang anak autis. Kemudian, Wu Yu melihat Wuyan memakai jam tangan poli. Dia berkata jam itu harus dipesan terlebih dahulu dan harganya sangat mahal, seperti perhiasan. Sampai di rumah, Wuyan menceritakan tentang jam tangan yang ternyata sangat mahal itu pada Cheng Yin. Dan Cheng Yin menyuruh untuk menemuinya. Akhirnya Wuyan menelpon tapi asisten Qin yang mengangkatnya berkata bosnya sedang rapat. Wuyan pergi ke hotel yang disebutkan dan dia melihat Nian Qin dari balik pintu. Sangat lama Wuyan menunggu hingga ia mengantuk. Selesai rapat, Nian Qin sangat terkejut saat asistennya berkata Wuyan datang menunggunya. Ketika Nian Qin melihatnya, Wuyan tertidur di sofa. Nian Qin mendekati Wuyan perlahan, memanggil namanya tapi Wuyan terlalu lelap. Akhirnya Nian Qin menggendong Wuyan dan memindahkan ke kamarnya. Dan Nian Qin tidak bisa menahan diri untuk mencium Wuyan. Setelah itu Nian Qin mencuci tangan dan sebelumnya melepaskan jam tangan yang ia pakai.
Lalu Nian Qin meninggalkan Wu Yan yang masih tertidur. Setelah Wu Yan bangun, dia mengambil jam tangan yang berada di atas wastafel dan pergi. Ketika Nian Qin kembali membawakan makanan untuk Wu Yan, dia sudah tidak ada di kamarnya. Nian Qin juga kehilangan jam tangannya. Asisten Qin bergegas mencari. Jam tangan ditemukan, tapi Nian Qin tahu itu bukan jam pemberian Wu Yan, melainkan jam tangannya yang ia hadiahkan untuk Wu Yan. Ternyata Wu Yan kesana hanya untuk menukar jam tangan. Beberapa saat kemudian Nian Qin menelpon Wu Yan. Dia mengajak Wu Yan makan malam, dan Wu Yan setuju. 要不出来吃点，我还没吃呢。 好， Wu Yan mengatakan, setelah mereka putus mungkin akan sulit untuk berteman, tapi Wu Yan tidak ingin mereka terlalu canggung. Nian Qin berencana mengajak Wu Yan makan malam. Dia menyuruh asistennya menyiapkan tempat. Tapi saat Nian Qin menunggu Wu Yan ingin menjemputnya, Wu Yan malah pergi bersama pria lain. Di restoran Wu Yu memberikan buku bergambar yang cocok untuk belajar anak autis. Wu Yan sangat menyukainya. Tanpa Wu Yan tahu Su Nian Qin sudah mengawasi mereka dari balik kaca. Nian Qin lalu menelpon Wu Yan menyuruhnya keluar. Dia mengancam akan mengosongkan restoran jika Wu Yan tidak menurut. Akhirnya Wu Yan keluar. Nian berkata, Wu Yan tidak akan bisa bersama pria lain, terkecuali jika dia sudah mati. Apalagi mengetahui Wu Yan bau alkohol, Nian Qin bertambah marah. Wu Yan berkata bahwa dia bukan miliknya, mengapa mengendalikannya. Dan, Nian Qin menjawab jika dia tidak seperti Wu Yan, tidak mungkin baginya untuk jatuh cinta pada seseorang dengan mudah, apalagi melupakannya. Nian Qin lalu mencium sang Wu Yan. Sebenarnya Nian Qin tahu yang dia lakukan salah. Tapi ketika dia melihat Wu Yan bersama pria lain, dia sangat ingin menghajarnya. Nian Qin menyesal dulu saat pertama kali bertemu dia begitu dingin. Andai saja dulu dia tersenyum, akan lebih bagus. Nian Qin benar-benar takut jika Wu Yan akan menyukai pria lain. Kemudian Nian Qin bertanya apa Wu Yan mendengarkan lagunya. Apa Wu Yan membencinya? Wu Yan menjawab mendengar lagu itu. Dan Wu Yan juga tidak membencinya. Sudah cukup sulit bagi Wu Yan untuk mencintainya, kenapa harus membencinya? Setelah sampai di rumah saat Wu Yu menelpon Wu Yan menegaskan bahwa dia tidak cocok untuk berpacaran dengannya. Besoknya pada saat Wu Yan ke yayasan autis dia melihat Nian Qin yang sedang menghibur Xiao Jie dengan bermain piano. Wu Yan berterima kasih pada Nian Qin karena telah menjaga Xiao Jie. Tapi lagi-lagi Nian Qin terbakar cemburu karena tiba-tiba Wu Yu menelpon Wu Yan. Nian Qin lalu meminta jam tangan yang Wu Yan ambil dari kamarnya. Dan Wu Yan mengembalikannya. Wu Yan berkata sebenarnya dia tidak bermaksud mengambilnya, dia hanya ingin mengembalikan jam tangan Nian Qin karena kata Wu Yu jam tangan itu sangat mahal. Nian Qin mengingatkan, jika dia mendengar Wu Yan menyebut nama pria itu lagi maka Nian Qin benar-benar akan menghajarnya. Dan, sambil memakaikan jam tangan poli ke tangan Wu Yan, Nian berkata itu hadiah untuk Wu Yan. Apapun yang terjadi Wu Yan dilarang mengembalikannya. Setelah itu asisten Qin melaporkan untuk bergegas ke pesta acara makan malam. Nian Qin lalu menggandeng Wu Yan menyuruhnya ikut. Meskipun Wu Yan berkali-kali menolak Nian Qin tetap membawanya. Di dalam Nian Qin juga tidak mau melepas Wu Yan. Akhirnya Wu Yan beralasan akan pergi ke toilet. Saat sedang makan sendiri, seorang pria menghampirinya. Tuan muda itu membicarakan Nian Qin yang sukses dan disukai banyak wanita. Ketika Wu Yan berpamitan, tidak sengaja dia menjatuhkan isi meja sehingga semua mata tertuju padanya. Keamanan lalu menanyakan undangan Wu Yan, untung saja Nian Qin cepat menghampirinya. Dia menjelaskan Wu Yan di sana untuk menemaninya. Nian juga mengatakan Wu Yan tunangannya dan mereka akan segera menikah. 等我们结婚了，一定把喜帖送上。 Asisten Qin yang mendengarnya segera melaporkan pada Xiao Lu. Di luar gedung Nian Qin menyuruh Wu Yan untuk pulang menyiapkan dokumen karena besok mereka akan mendaftarkan pernikahan ke kantor sipil. Wu Yan jadi kesal. Selama beberapa hari itu Nian Qin terus mengejar Wu Yan, tapi belum ada yang berhasil.
Malam harinya Nian Qin mengajak Wuyan balikan memulai hubungan dari awal lagi. Dia juga ingin mengajak Wuyan ke bioskop. Tapi Wuyan tidak bisa karena besok adalah hari kematian ayahnya. Di depan makam ayahnya Wuyan menceritakan dia yang hampir lulus S2. Tesisnya juga baik. Dan ibu Wuyan mengungkapkan harapannya agar Wuyan secepatnya mendapatkan pasangan hidup. Kemudian, ketika Wuyan pulang berbelanja dia bertemu Xing Rui yang mengajaknya mengobrol. Tapi tiba-tiba ada pesepeda yang hampir menabrak Wuyan sehingga Rui menariknya dan mereka terjatuh. Dahi Wuyan terbentur. Meski sedang rapat sekretaris Nian Qin mengabari kalau Wuyan terlibat kecelakaan. Dan Rui menceritakan pada Wuyan kalau dia baru saja menelpon Nian Qin. Pada saat Nian Qin datang Wuyan sudah pergi. Rui meminta maaf karena mengerjai Nian Qin. Sebenarnya Wuyan tidak apa-apa, hanya dahinya yang terluka. Nian Qin lalu mencari Wuyan sepanjang jalan dan berhasil menemukannya. Dia berlari dan langsung memeluk sang Wuyan. Beberapa hari kemudian, Xiao Lu mendatangi Wuyan. Dia memberikan bukti-bukti selama 3 tahun ini Nian Qin mengawasinya dari jauh. Nian Qin terjun ke perusahaan karena ingin membuktikan pada Wuyan dan ibunya kalau Nian Qin cocok untuknya. Malam harinya saat mabuk bersama Sucian, Wuyan menelpon Nian Qin. Dan Nian Qin, sesibuk apapun, untuk Wuyan dia langsung menjemputnya. Setelah sampai di rumah Wuyan tidak mau memberikan botol minuman pada Nian Qin. Dan ketika Nian Qin berbicara sambil tersenyum pada Wuyan, dia malah dimarahi. Mulai sekarang Nian Qin hanya boleh tersenyum seperti itu di hadapan sang Wuyan. Wuyan juga menyuruh Nian Qin berkata kalau Nian Qin hanya miliknya. Su Nian Qin hanya milik sang Wuyan. Sekarang dan selamanya. Setelah pagi, Wuyan mengatakan pada Nian Qin bahwa dia masih mencintainya. Dan Nian Qin juga berkata kalau dia selalu mencintai sang Wuyan. Mereka akhirnya bersama kembali. Tapi Nian Qin mengabari kalau pekerjaannya di Tongcheng sudah selesai, besok akan pulang ke Xiamen. Sampai di Xiamen Nian Qin terus bekerja karena harus menebus waktu yang hilang ketika dia berusaha mendapatkan kembali istrinya. Nian Qin lalu menceritakan pada Xiao Lu kalau Wuyan telah kembali. Beberapa minggu kemudian Nian Qin kembali ke Tongcheng menghadiri makan malam dengan teman-teman Wuyan. Pulangnya mereka berdua mabuk, dan Wuyan membawa Nian Qin pulang ke rumah. Saat mereka pulang ibu Wuyan sudah tidur. Ketika Wuyan mempertanyakan foto-foto yang diperlihatkan Xiao Lu padanya, Nian Qin menjawab dia tidak pernah melihatnya. Nian Qin takut begitu melihatnya dia akan segera menemui Wuyan. Tapi bukan berarti Nian Qin tidak bisa mengenali Wuyan. Nian Qin bisa mengenali Wuyan dari suara dan aroma tubuhnya. Bertahun-tahun setelah Wuyan pergi Nian Qin tidak ingin melakukan apapun. Dia bahkan tidak ingin hidup. Tapi dia harus hidup karena punya tanggung jawab. Karena itu Nian Qin berpura-pura Wuyan tidak pergi. Menganggap Wuyan masih bersamanya, hanya saja dengan cara yang berbeda. Nian Qin benar-benar terdengar seperti psikopat. Setelahnya Nian Qin mencium Wuyan. Keesokan paginya, pada saat ibu Wuyan ingin bertanya tentang sepatu pria yang ia temukan, dia melihat Nian Qin sedang berganti baju. Wuyan akhirnya menjelaskan bahwa dia mantan pacar yang dulu pernah ditentang ibunya sampai jauh-jauh datang ke Xiamen. Ibunya malah mengira Wuyan berbohong karena dulu berkata dia buta. Nian Qin lalu menemui ibu Wuyan dan meminta maaf untuk dahulu dan sekarang. Malam harinya mereka berdua nonton bioskop dan ketika ibu Wuyan menelpon Nian Qin berjanji akan mengantar Wuyan tepat waktu. Beberapa bulan berlalu, Wuyan akhirnya kembali ke Xiamen memberikan kejutan untuk Nian Qin. Dan Nian Qin segera memeluk Wuyan. Pada saat mereka di dalam lift tiba-tiba listrik mati. Wuyan menjadi ketakutan. Wuyan lalu menceritakan pernah mengalami peristiwa semacam itu bersama Cheng Yin. Wuyan tidak bisa melanjutkan ceritanya, wajahnya malah jadi pucat. Akhirnya Nian Qin menyuruh untuk menceritakan hal lain. Esok harinya, Nian Qin menunjukkan cincin berlian dan melamar Wuyan.
Tapi tiba-tiba Ibu Wuyan menelpon meminta dibelikan belanjaan untuk acara Imlek. Saat mereka datang, ibunya menyuruh mereka menunggui api kompor selagi ibunya pergi ke swalayan. Tapi mereka bosan sehingga Nian Qin mengeluarkan cincin itu lagi dan memasukkannya ke jari Wuyan. Setelah ibu kembali, Wuyan menceritakan kalau setuju menikah dengan Nian Qin. Ibunya sangat senang. Nian Qin lalu diperkenalkan ke keluarga besar Wuyan. Dia juga diajak ke makam ayah Wuyan pada hari Imlek itu. Besoknya Wei Hao datang membawakan pangsit buatan ibunya. Saat itu Nian Qin sendirian karena Ibu Wuyan ke acara Imlek sedangkan Wuyan pergi menemui Cheng Yin. Wei Hao bingung. Dia lalu berkata kalau Cheng Yin sudah meninggal 3 tahun lalu. Nian Qin shock, dia begitu terkejut. Wei Hao bercerita dulu Wuyan dan Cheng Yin terjebak di lift apartemen hingga sangat lama. Cheng Yin menderita klaustrofobia dan teman-temannya juga tidak ada yang tahu kalau Cheng Yin punya penyakit jantung parah. Wei Hao mengira, setiap kali bingung dia akan menciptakan seseorang yang mirip dengan kepribadian dan sikap Cheng Yin untuk berbicara pada dirinya sendiri. Cara terbaik adalah mengawasinya dan mengurangi waktu sendiri. Nian Qin lalu menunggu Wuyan yang katanya baru bertemu Cheng Yin di depan rumah. Akhirnya Nian Qin mengajak Wuyan ke Xiamen setelah liburan Imlek selesai. Dia mengatakan khawatir Wuyan akan direbut seseorang. Dan Nian Qin menyebut nama Cheng Yin. Mereka berdua telah sampai di Xiamen dan menempati rumah lama. Tetapi di pagi hari ketika Nian Qin baru bangun, Wuyan sedang mengobrol di telepon dan katanya itu Cheng Yin. Semakin khawatir, Nian Qin berkonsultasi dengan psikolog. Dokter berkata Nian Qin harus lebih sering bersamanya. Karena jika ada Nian Qin Cheng Yin tidak muncul. Semakin sedikit Cheng Yin muncul, berarti kondisinya membaik. Keesokannya, Nian Qin membawa Wuyan ke rumah ayahnya dan Xiao Lu memperlihatkan piano peninggalan ibu Nian Qin. Nian Qin lalu memberitahu Weilan dan ayahnya kalau setelah Wuyan mendapatkan gelar masternya mereka akan menikah. Weilan begitu bahagia, dia akan membuat persiapan. Acara kelulusan Wuyan, Nian Qin memotret Wuyan dan ibunya. Nian Qin juga memberitahu ibu Wuyan jika mereka akan segera menikah. Dan, Nian Qin menuliskan janji pernikahan yang isinya mereka akan selalu bersama sampai tua. Hari pernikahan tiba. Nian Qin mengatakan pada Wuyan kalau orang buta berjalan dengan mengandalkan suara atau sinar matahari untuk mengetahui arah. Kemudian, Wuyan berjalan di altar menuju ke Nian Qin hanya dengan menutup matanya. Beberapa hari setelah pernikahan, Nian Qin pulang dari kantor memencet bel sedangkan Wuyan asyik menonton drama. Dengan berlarian cepat-cepat Wuyan membuka pintu tapi kembali lagi ke depan TV. Setelah film itu selesai Wuyan mencari Nian Qin dan terkejut melihatnya masih berdiri di depan pintu. Nian Qin ingin mengulang dari awal. Ternyata Nian Qin ingin disambut ketika baru pulang kerja dan itu berlaku setiap hari. Suatu hari, Wuyan memeriksakan dirinya ke rumah sakit dan dokter berkata kalau Wuyan sudah hamil 5 minggu. Ketika Wuyan mengabari suaminya, dia sangat bahagia dan bergegas pulang ke rumah. Wuyan mengatakan pada Nian Qin bahwa mereka benar akan segera punya bayi. Nian Qin sangat bahagia meski di kantor untuk iklan biayanya melebihi anggaran, Nian Qin tetap mentraktir karyawannya. Tetapi suatu ketika muncul berita yang menyebutkan identitas komposer musik Yi Jin sebenarnya adalah CEORD Group. Nian Qin meminta karyawannya menangani berita dan dia tidak mau tampil ke publik. Setelah itu Nian Qin menelpon Wuyan menyuruh tidak keluar rumah dan menutup tirai jendela. 好的。可是现在家门口有很多的记者。吴岩在家里。 Akhirnya Wuyan bertemu Nian Qin di luar dan mereka memutuskan tinggal sementara di apartemen. Tetapi tiba-tiba perut Wuyan kesakitan. Nian Qin segera membawa Wuyan ke rumah sakit. Untung saja Wuyan dan bayinya baik-baik saja. Hingga, mereka berdua mempunyai anak perempuan yang cantik seperti keinginan Su Nian Qin. Mereka hidup bahagia. Demikian cerita singkat drama China Cruise yang berakhir happy ending. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe ya.